Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isfa Ulfiana Putri dengan NIM 2022-3046 dari kelas PPAP semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas kembali materi shorof yang telah lalu yang berjudul Sejarah Ilmu Shorof. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Shorof lil Mutawasitin. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Nah, yang pertama adalah pengertian ilmu shorof. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sejarah shorof, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu shorof dan kenapa kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Nah, jadi ilmu shorof ini adalah ilmu gramatikal bahasa Arab yang membahas tentang perubahan bentuk kata atau morfologi dalam bahasa Arab. Ilmu ini mencakup perubahan sighoh atau bentuk kalimat dari sighoh satu ke sighoh yang lainnya yang dalam tatanannya terdapat kurang lebih 10 sighoh. Perubahan ini tidak hanya perubahan dalam segi bentuk saja, tetapi perubahan ini membawa efek atau pengaruh terhadap perubahan maknanya. Contohnya seperti lafaz qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a ini bermakna membaca, kemudian ketika dirubah ke bentuk atau sighoh yaqra'u maka maknanya berubah sedang membaca. Seperti itu kurang lebih contoh dari shorof. Nah, kemudian alasan mengapa kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu shorof, pastinya ya karena agar kita bisa memahami teks bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab. Contohnya ketika kita ingin mempelajari Al-Quran atau kitab kuning, nah kita harus paham betul ilmu shorof dan juga nahwu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua yaitu sejarah shorof. Sejarah perkembangan ilmu shorof ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase perintisan, yang kedua fase perkembangan, ketiga fase kematangan, dan yang terakhir yaitu fase tarjih atau penyaringan. Yang pertama fase perintisan. Fase ini dimulai dari tahun 40 sampai 154 Hijriah. Fase perintisan ini dimulai di kota Basrah, Irak yang dikenal sebagai kota peradaban pertama. Dengan dimulainya periode pertama, ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu shorof, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mana beliau ini adalah salah satu murid dari sahabat Ali radhiyallahu an. Pada masa ini, ilmu nahwu dan shorof masih tercampur menjadi satu bidang studi untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian, penamaan ilmu shorof ini terjadi pada periode kedua dengan tokoh yang terkenal yakni Isa bin Umar At-Taqafi, kemudian guru Al-Khalil, Sibawayh, dan Abu Amr. Asal-usul dibuatnya ilmu shorof adalah karena perluasan wilayah Islam dan banyaknya perkawinan antara orang Arab dan non-Arab, sehingga menyebabkan tercampurnya bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain seperti Persia, Yunani, India, dan lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan bahasa Arab asli mulai kurang dikenal, sehingga terciptalah ilmu shorof yang digunakan untuk tetap menjaga bahasa Arab asli. Selanjutnya, yang kedua yaitu fase perkembangan. Fase ini terjadi pada tahun 1555 sampai 220 Hijriah. Pada fase ini muncul beberapa perselisihan dalam pembahasan ilmu shorof sehingga terjadinya perdebatan para ulama. Dengan adanya hal ini, ilmu nahwu dan shorof berkembang secara pesat. Pada fase ini juga banyak terlahir karya tulis di bidang shorof secara khusus, yakni pembahasan sebagian bab. Contoh kitabnya yaitu Al-Masdar yang dikarang oleh Imam Kisai, seorang imam qiraat 7, pendiri mazhab nahwu di Kufah. Kemudian kitab Sibawayh oleh Imam Sibawayh yang dikenal sebagai imamnya para ahli nahwu. Yang ketiga yaitu fase matang. Nah, fase kematangan ini terjadi pada tahun 221 sampai 292 Hijriah.
Pada masa ini terlahirlah mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Tokoh yang berpengaruh pada masa ini yaitu Abu al-Usman al-Mazini dan Tha'lab. Berbagai bidang ilmu mulai dipisah, contohnya ilmu nahwu sendiri, ilmu sorof sendiri, dan ilmu qiraat sendiri. Pada masa ini tercipta buku sorof pertama di dunia yang berjudul At-Tasrif, yang mana dikaryakan oleh Abu al-Usman al-Mazini yang paling ahli dari generasi ke-6 ahli nahwu dan sorof Basrah. Yang keempat yaitu fase tarjih atau fase penyaringan, terjadi pada tahun 293 Hijriah sampai sekarang. Tokoh yang berpengaruh pada masa ini yaitu Ibnu al-Jini, seorang imam sorof yang berpengaruh atau sang penemu ilmu aswad atau fonologi. Kemudian ada Ibnu Usfur, pembawa panji ilmu bahasa Arab di Spanyol sampai Portugal pada zamannya. Pada masa ini juga muncul madhab baru, yakni madhab Baghdad. Madhab ini berargumen terkuat dari madhab Kufah dan Basrah. Nah, pada fase ini adalah fase terpanjang dalam perkembangan ilmu sorof dengan bermunculan banyak sekali karya dan ulama ahli sorof. Nah, sekian sekilas tentang sejarah ilmu sorof. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.